Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10 dalam pelajaran matematika peminatan ya. Kita ke latihan akhir bab 2. Jadi kemarin kita sudah menuntaskan bab 3 vektor. Sekarang kita mundur ke bab 2 dan terakhir nanti kita ke bab 1. Dengan demikian bisa kita selesaikan semua latihan akhir dari buku ini ya. Ini ada 3 part juga. Part pertama ini 5 soal, part kedua 4 soal, dan part ketiga 4 soal. Oke, kita buat dulu yang nomor 1 ini. Seperti biasa referensinya ini sudah ada di YouTube Martin Kanginan, YouTube saya ini. Teorinya, fungsi logaritma dari part 1 sampai dengan part 5. Ya, part 5 atau part 4 saya nggak tahu ya. Nanti dilihat aja ya kalau nggak part 1 sampai part 5 atau part 4 ya. Oke, nomor 1. Jika A log 5 sama dengan X, jadi A log 5 itu X. Ya, dan Anda sudah tahu kalau logaritma itu kan begini. Ya, A log P misalnya sama dengan N misalnya ya. Ini tuh disebut numerus ya. Bilangan yang logaritmanya ditarik itu disebut numerus. Jadi bilangan yang ada di dalam logaritma ini disebut numerus. Ini disebut bilangan pokok. Ya, ini disebut bilangan pokok. Dan ini disebut hasil logaritma. Ya. Jadi ini yang di dalam logaritma ini numerus. Yang agak sedikit ditulis di atas ini bilangan pokok atau basis, dan N ini adalah hasil logaritma. Nah, ini tentu ada syaratnya ya kalau Anda belajar logaritma. Yang pertama syarat numerus. Ya. Numerus ini harus positif. Jadi yang kita tarik logaritmanya itu adalah bilangan positif. Ya. Tidak boleh 0, tidak boleh negatif. Kemudian bilangan pokok ini, syarat bilangan pokok. A ini juga harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Ya, jadi positif tapi 1 nggak boleh. 1 ini positif tapi nggak boleh. Selain itu boleh. Nah, kalau hasil logaritma sembarang ya. Kalau N ini bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Jadi tidak ada syaratnya. Ya, N tidak punya syarat karena dia bisa semua nilai. Real ya, tapi di sini kita bicara bilangan real. Bilangan nyata ya. Ya, yang dimaksud bilangan real itu kalau akar ini di sini bilangan positif. Kalau yang tidak real itu yang ini, akar min 2. Nah, ini enggak real ini, ya. Jadi akar yang ada tanda negatif di bawahnya itu tidak real. Ini tidak real ini. Disebut bilangan imajiner. Kita cerita bilangan real. Oke, itu syaratnya. Ya, kalau kita kerjakan jadi ini bilangan pokoknya A, numerusnya 5, hasilnya X. Bilangan pokoknya A sama ya dengan ini. Numerusnya 7, hasilnya Y. Kita ditanya bagaimana logaritma kalau numerusnya akar 1,4, bilangan pokoknya A. Yang pertama tentu kita bikin dulu 1,4 ini supaya nggak ada koma-komanya gitu ya. Numerus ini. Supaya tidak ada komanya, kita bikin 14/10. Nah, begini. Terus kalau kita lihat ini kan bilangannya 7. Nah, ini kebetulan bisa dibagi 2 ini ya. Kalau kita bagi 2 hasilnya adalah ini 7, ini 5. Persis ini. Ini 7, ini 5. Jadi persis. Ya, jadi kita bisa tulis A log 7/5. Nah, kalau Anda lihat di sini numerusnya berbentuk pembagian ya. Ini numerusnya berbentuk pembagian. Ya, berbentuk bilangan pecahan. Ya, jadi kalau kita lihat ini numerusnya berbentuk pembagian ya. Nah, ini bilangan pokok. Nah, ini ada rumusnya ya. Ini saya tulis sifat logaritma. Ini sifat yang kedua. Kalau Anda lihat ya, ini numerusnya berbentuk bilangan pecahan.
ya, maka dia bisa dipisah menjadi dua logaritma, tapi minus. Pembilang dulu, pembilang B, baru penyebutnya. Ya, jadi ini bisa kita pisah menjadi, ya, sesuai dengan rumus ini. Ya, jadi ini akan sama dengan dua pisah ya, A log 7, pembilang duluan, dikurangi ini, A log 5. Nah, seperti ini. Oke. Kita lihat. Sudah. Nah, A log 7 itu Y. Nih, ya, diketahui ya. Logaritma 7 dengan bilangan pokok A itu Y. Jadi ini itu Y. Minus. Nah, ini log logaritma, log numerus 5, bilangan pokok A itu X. Jadi ini tuh X. Nah, jadi hasilnya Y kurang X. Ya. Y kurang X. Oh, sorry. Itu A log 1,4. Sorry. Ini A log 1,4 ya. Yang ditanyakan ada akarnya nih. Yang ditanya ini ada akarnya. Ya. Ini jadi kita simpan dulu. Yang ditanya yang ada akarnya. Nah, begini. Anda sudah tahu di eksponen akar itu pangkat setengah. Jadi ini sama dengan A log 1,4 pangkat setengah. Nah, begini. Nah, ini ada lagi sifat logaritma ya. Sifat logaritma yang ini yang kita pakai. Yang ini. Ya, Anda perhatikan. Kalau numerusnya itu berbentuk bilangan berpangkat. Nah, ini kan eksponen ya. Berbentuk bilangan berpangkat atau eksponen. Ya. Maka pangkatnya ini bisa keluar. Pangkatnya ini bisa keluar. Nah, ini pangkatnya ini bisa keluar ke depan logaritma. Menjadi kali. Jadi ini akan sama dengan setengah kali ini A log 1,4. Nah, seperti ini. Inilah yang kita hitung tadi di sini. Di bintang ini. A log 1,4 Y kurang X. Jadi ini kita ganti lagi Y kurang X. Ya. C kurang Y kurang X. Ah, begini. Jadi ada setengah. Ya. Nah, yang jawabnya yang D ini ya. Ya. Setengah Y kurang X. Jadi jawabnya yang D ini. Nah, yang ini. Oke, saya harap Anda mengerti. Ya, saya mau katakan kalau soal nomor 1 ini diambil dari Scholastic Aptitude Test, ya, level 2. Soal yang nomor 3 itu adalah ujian nasional tahun 2016. Ya. Nilai dari 3 kali logaritma Y dengan bilangan pokok 2 dikurangi logaritma Y kuadrat dengan bilangan pokok 2. Logaritma 1/Y dengan bilangan pokok 2. Jadi kalau Anda perhatikan bilangan pokoknya sama semua ya. Bilangan pokoknya ini sama semua. Ini 2, ini 2, ini 2. Kemudian ini minus, ini plus. Asal ini 3 ini nggak ada. Maka Anda bisa pakai rumus ini kan. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama Anda lihat. Ya. Kalau plus, asal bilangan pokoknya sama, maka numerusnya bisa digabung menjadi B kali C. Ini kan plus ya. Tapi di sini ada 3. Nah, 3-nya harus kita masukkan sekarang. Jadi gantian 3-nya harus kita masukkan. Tadi sudah ya. Kalau di sini ada angka, maka angka ini bisa masuk menjadi pangkat. Ya, jadi bolak-balik ini kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Sini kanan ke kiri kan. Ini N-nya 3. Bisa saya jadikan pangkat di sini. Ya. Jadi saya tulisnya seperti itu. Jadi ini jadi 2 logaritma Y. 3-nya saya masukkan ke sana. Nah, Y pangkat 3 begini. Minus 2 logaritma Y kuadrat ditambah 2 log 1/Y. Oke, sama dengan berapa? Nah, sekarang sudah betul ya. Ini sudah 2 log, ini 2 log, ini 2 log. Minus itu bagi, plus itu kali. Ya, sesuai dengan rumus kita. Plus itu artinya kali. Minus artinya bagi. Oke, ya. Saya harap Anda mengerti. Jadi ini bisa kita jadikan sekaligus 2 log
pecahan begini. Ini plus kan, tidak ada tanda min, jadi ini Y pangkat 3. Min berarti dia di penyebut. Y kuadrat ya. Kemudian ini plus berarti kali 1/Y. Nah, seperti ini. Jadi numerusnya kita satukan. Minus itu bagi, plus itu kali. Jadi kalau kita hitung lagi berapa ini? Ini dengan ini Y kuadrat. Iya. Y kuadrat dibagi Y kuadrat itu 1. Jadi ini 2 log 1. Dan logaritma 1 itu 0. Ya. Jadi bilangan pokok apa aja, kalau numerusnya 1 hasilnya pasti 0. Ya, ini rumusnya. Jadi logaritma kalau numerusnya 1, bilangan pokoknya sembarang, hasilnya pasti 0. Jadi 0 ini. Jawaban B, ujian nasional 2016. Sekarang kita ke nomor 5. Ini adalah soal SIMA UI 2015 matematika dasar. Ya, jadi buku ini disusun betul-betul acuannya itu perguruan tinggi dalam negeri, perguruan tinggi luar negeri, ujian nasional. Ya, jadi standar itu. Terus di situ juga ada soal tantangan, soal olimpiade, ya. Jadi sangat bagus buku ini ya. Bervariasi sekali soalnya. Sekarang diketahui 2 log 5 B, 5 log 3 C. Kita ditanya nilai dari ini. Jadi ini harus kita uraikan dulu sehingga nanti bilangan pokok 8 ini menjadi 2 dan yang di dalam ini nanti ada terdiri dari 5 dan 3. Sehingga gitu ya. Oke. Kita kerjakan dulu ini. Ya. Yang di dalam ini dulu. Jadi kita akan kerjakan yang di dalam dulu ini. Apa sih? Jadi apa? Akar 5 ditambah 2 akar 6. Gini ya. Dikurang akar 5 min 2 akar 6. Jadi ini yang akan saya kerjakan dulu. Nanti tinggal disubstitusi di sini. Oke, Anda sudah belajar. Kalau di sini harus ada 2 kan? Maka kalau ini 2 ya, ini harus 2. Bilangan di depan akar ini harus 2. Maka ini bisa kita pecah bilangannya. Kalau dikali 6 dijumlah 5. Dikali 6 dijumlah 5 itu adalah 3 dan 2. Ya, jadi yang besar duluan ya. Apa artinya? Artinya ini bisa berubah menjadi akar 3. Kalau ini plus, ini juga plus. Akar 2. Jadi yang besar ditaruh di depan ya. Supaya kalau negatif nggak salah nanti. Kalau positif nggak ada masalah ditukar. Oke, ini selesai. Yang ini sama juga ya. Cuma di sini minus. Sama juga. Cuma di sini minus. Ini 3, ini 2. Gitu. Cuman minus. Jadi jadinya akar 3 kurang akar 2. Nah, begini. Terus kalau kita hitung berapa ini? Akar 3 dikurang akar 3 hilang. Ya. Akar 2 min akar 2. Jadi akar 2 plus akar 2 ini. Ya, hasilnya 2 akar 2. Jadi hasilnya 2 akar 2. Jadi ini semua itu 2 akar 2. Ya, jadi sekarang saya bikin 8 logaritma 2 akar 2. Nah, gini. Sekarang 8 bisa kita bikin 2 pangkat berapa kan? 2 pangkat 3. 2 akar 2 ini bisa kita bikin, kalau kita kelat di sini aja ya, biar nggak panjang ya. Biar nggak panjang, ini 2 akar 2 saya kelat di sini ya. 2 akar 2 itu saya bisa rubah menjadi 2. Ini pangkat 1. Akar 2 itu 2 pangkat setengah. Kemudian kalau bilangan dikalikan pangkatnya dijumlah. 1 tambah setengah, 1 setengah. Begini. Nah. Ya kan? Atau 3/2 ya. 1 setengah itu 3/2. Jadi ini bisa saya tulis log 2 pangkat 3/2 ya. Jadi perhatikan ini saya ambil dari, saya sudah kerjakan di sini. Nah ini ada 2 cara mengerjakannya ya. Ada 2 cara kalau Anda lupa rumusnya. Kalau rumus yang sekaligus itu rumusnya ini. Ya. Rumusnya seperti ini. Ya. Ini kita tulis bilangan pokoknya berbentuk pangkat ya. Nah, A pangkat M. Ini A pangkat M. Logaritma. Tapi ini juga A sama. A pangkat M. Misalnya seperti ini.
Jadi numerusnya berbentuk pangkat, bilangan pokoknya juga berbentuk pangkat. Misalnya ini beda lah, jangan sama, beda. Kalau beda, maka hasilnya begini. Pangkat dari numerus dulu, n, dibagi pangkat dari bilangan pokok. Nah, nanti hasilnya ini kali ini. A log B. Seperti ini. Jadi pangkatnya kita keluarkan di depan. Tapi perhatikan, jangan terbalik, numerus dulu, baru bilangan pokok. Maka sisanya A log B. Nah di sini kebetulan sama. 2 pangkat 3 logaritma 2 pangkat 3 per 2. Gitu ya. Nah, ini kan numerusnya berbentuk pangkat, bilangan pokoknya juga berbentuk pangkat. Ya, ini boleh sama, boleh beda. Anggap aja beda. Kan berarti ini numerusnya duluan kan? Jadi 3 per 2 dibagi, baru bilangan pokoknya 3. Nah, hasilnya ini kuning, yang nggak pakai pangkat. Ya, 2 log 2. Begini. Nah, kalau ada hitung kan ini hilang. Setengah kan ini. Setengah. Nah, 2 log 2. Nah, itu ada rumusnya lagi. Kalau numerus dengan bilangan pokok sama, hasilnya 1. Ya, kalau numerus dengan bilangan pokok sama, hasilnya 1. 2 log 2. Nah, di sini 2 log 2, 1. 3 log 3, 1. 4 log 4, 1. P log P, 1. Ya. Jadi hasilnya setengah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi hasilnya setengah. Ya. Cara kedua untuk menghitung ini. 2 pangkat 3 log 3 2 pangkat 3 per 2. Cara kedua, itu kita pakai rumus yang ini. Nah, ya, suatu logaritma bisa kita pecahkan menjadi suatu pecahan. Dengan bilangan pokok terserah kita. Ya, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kita bikin aja 10, terserah kita. Nah, pembilangnya itu numerus, penyebutnya bilangan pokok. Jadi kalau kita lihat, ini adalah B-nya. Ya, yang ini. Ya kita bikin aja bilangan pokoknya 10 lah. Jadi ini log 2 pangkat 3 per 2. Dibagi yang ini 2 pangkat 3. Ya 2 pangkat 3 ini. Log 2 pangkat 3. Nah ini boleh sembarang. Kita kasih 2 boleh, 3 4 boleh. Nggak usah lah kita kasih. Kalau nggak kita kasih artinya 10 kan. Nah kemudian ini ada rumusnya. Pangkatnya bisa loncat kan. Jadi loncat ke depan logaritma. 3 per 2 log 2. Ini tadi rumusnya sudah, pangkatnya loncat juga. 2 log 2. Kenapa kita pangkatnya kita loncatkan? Karena kita mau coret ini. Log 2, log 2. Ya, ini kan. Ini 3, sorry. Bukan 2. Ini kan 3 nih. Nah, 3 per 2 bagi 3, setengah kan? Sama aja. Ya. Ini ada berapa step, kalau ini hanya 1 step kan. Ya, kalau ini kan 1 step. Tinggal pangkatnya turun di pembilang. Ini pangkat di penyebut. Sisanya 2 log 2. Oke. Kita ke halaman 4 nomor 7. Kompetensi melihat grafik ya. Karena sekarang cenderung itu katanya soal itu berbentuk grafik. Supaya siswa juga bisa membaca grafik. Karena sekarang hampir semua data Anda pergi ke kantor kelurahan pun pakai grafik. Anda pakai data sales pakai grafik. Ya, semua data dalam bentuk statistik itu biasanya grafik. Jadi sekarang persamaan grafik fungsi seperti tampak pada gambar. Ini adalah, nah Anda sudah tahu kalau ini ciri logaritma ini, ya. Anda sudah belajar eksponen ya. Kalau eksponen itu kalau bilangan pokoknya lebih besar 1 begini dia. Ya, dia mulai dari suatu titik sini begini. Nah, ini eksponen, ya, gitu. Ini misalnya ini B, maka ini eksponennya B kali A pangkat X. Ini untuk A lebih besar 1. Kalau A-nya lebih kecil 1, dia akan turun, ya, begini. Tapi tidak pernah menyenggol sumbu X, ya. Jadi nggak pernah menyenggol sumbu X ini. Ini di kiri, ini di kanan. Ya, ini kalau A-nya lebih kecil 1.
bilangan pecahan ya, dia harus logaritma kan tidak boleh negatif bilangan pecahan. Nah kalau logaritma seperti ini ya, jadi logaritma itu gini. Jadi dia tidak memotong sumbu Y, bentuknya seperti ini. Jadi logaritma, jadi Anda tinggal baca aja. Ini artinya kalau X-nya 1 ya, ini artinya kalau X-nya 1 Y-nya 0 ya, X-nya 1 Y-nya 0. Kalau ini artinya X-nya 3 Y-nya 1. Tinggal disubstitusi. Ini yang jelas. Sebetulnya kalau ini jawabannya tinggal 2 ini. A atau B. Ya, logaritma hanya ada di A dan B. Jadi ini jawabannya pasti kalau nggak A, B. Ya, Anda coba aja A. Ya, Anda coba di A. Y sama dengan 3 log X. Coba aja. Ambil X-nya 1 ya. Ambil X-nya 1. X-nya 1. Jadi ini 3 log 1. Log 1 itu apa? 0 kan? Log 1 itu 0. Jadi 0. Nah, betul kan? X-nya 1, Y-nya 0. Betul. Tapi ada 2 ini. Harus kita coba dua-duanya. Sekarang kalau X-nya 3. Maka ini jadi 3 log 3. 3 log 3 berapa? 1. Numerus sama dengan bilangan pokok hasilnya 1. Betul. Ya kalau betul berarti jawabnya A. Ya. B pasti salah. Coba Anda cek sendiri. B salah. Kalau sudah A betul, B pasti salah. Oke. Sekarang kita ke nomor terakhir. Oke, soalnya segini panjang. Yang pertama apa yang saya lihatkan kepada Anda. Ini ada faktor yang sama ya. Ini ada 2 log A. Ini ada 2 log A. Jadi bisa kita keluarkan. Kemudian ini ada 3 pangkat 40. Ini 3 pangkat 41. Ya, ini 3 pangkat 40. Ini 3 pangkat 41. 3 pangkat 41 itu kan 3 pangkat 40 kali 3. Ya kan? 3 pangkat 1. Jadi sama juga, 3 pangkat 40-nya juga sama. Bisa dikeluarkan. Sehingga di sini nanti sisa 1, di sini sisa 3. Atau kalau kita tulis pelan-pelan ya, ini tetap ya. Ini kita tulis 6 kali 3 pangkat 40 2 log A. Ini 3 pangkat 41 kita ceraikan menjadi ini. Ya, 3 kali 3 pangkat 40. Ini 2 log A. Ini 3 pangkat 43. Biarkan aja. Nah, menurut matematika yang sama harus kita keluarkan. Ini kan sama ini. Ya. Kalau kita keluarkan, apa yang terjadi? Tinggal 6 tambah 3 kan? Ya, 6 tambah 3. Oke, kita keluarkan dulu ya. 3 pangkat 40 2 log A. Kita keluarkan. Maka nanti sisa, di sini sisa 6, di sini sisa 3 tambah. 6 tambah 3, begini kan. Yang kanan saya tidak rubah, tetap 3 pangkat 43. Atau saya rubah pangkat 40 biar nanti bisa dicoret ya. 3 pangkat 43 itu adalah 3 pangkat 40 kali 3 pangkat 3. Ya, 6 tambah 3 itu apa? 9. 6 tambah 3 ini kan 9. 9, gitu. Kali 3 pangkat 40 kali 2 log A. Sama dengan 3 pangkat 40 kali 27. 3 pangkat 3 itu kan 3 kali 3 kali 3. 27. Nah ini sama ini. Bisa dicoret. Kemudian ini bisa kita bagi. Jadi 2 log A sama dengan 27 bagi 9 kan. 3. Nah A-nya berapa? Ya. Itu ada pelajarannya lagi ya, sifat logaritma ya. Bisa pakai ini, bisa. Ya, jadi kalau ada A log P, hasilnya sama dengan N. Nah, ini definisi logaritma ini kan. Ini sebetulnya definisi dari logaritma. Maka ini sama saja, numerus ini sama dengan ini pangkat ini. Jadi ini akan sama dengan, P ini akan sama dengan bilangan pokok pangkat hasil. Nah, ini adalah bentuk logaritma, ini bentuk eksponen. Jadi kalau Anda perhatikan, di sini numerusnya A. Jadi P di sini adalah A.
Bilangan pokok pangkat hasil. Bilangan pokok 2, hasilnya 3. 2 pangkat 3. Begini. Jadi A-nya sama dengan 8. Ya. Jadi kalau bentuknya sudah seperti itu mudah. 8. Ya, saya harap Anda memahami ini. Inilah 5 soal yang kita berikan untuk part 1. Ya. Jadi ini yang kita berikan untuk part 1. Latihan akhir. Bab 2 fungsi logaritma yang diambilkan dari buku ini. Ya. Kita akan lanjut besok dengan part 2 dan lusa dengan part 3. Sehingga dengan demikian bab 2 selesai. Dan akan kita lanjutkan lagi nanti di minggu depannya dengan bab 1. Sehingga semua teori maupun uji kompetensi dari buku ini tuntas untuk nomor ganjil ya. Tugas Anda adalah mengerjakan soal nomor genap dan latihan subbab. Mudah-mudahan Anda bisa. Dan jika Anda merasa ada manfaatnya dan Anda belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda bisa mengikuti terus apa yang kami jelaskan ini untuk bisa meningkatkan pemahaman Anda tentang matematika dan juga nanti di dalam juga banyak fisika dan nanti akan saya tambahkan banyak juga kimia. Tentu saja harus giliran karena waktu kita terbatas. Juga untuk memberi semangat kepada tim kami untuk mengupload video-video pembelajaran sebanyak mungkin untuk melayani Anda dengan senang hati. Tetap semangat belajar mandiri di rumah di musim pandemi ini. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Kelas 10 adalah kelas dasar. Seperti saya bilang, kalau kelas dasar berarti Anda harus memiliki dasar yang kuat supaya kelas 2 atau kelas 11 dan kelas 12 mudah bagi Anda. Dan ketika Anda mengikuti tes masuk perguruan tinggi, Anda tidak akan pernah gugup. Ya, dan karena Anda yakin Anda pasti lulus. Seperti itu juga yang saya lakukan waktu SMA. Saya ketika menghadapi ujian, saya tidak pernah berpikir tidak lulus. Karena saya belajar secara kontinu dan keras. Dan hasilnya memang saya diterima di 4 perguruan tinggi. 2 kedokteran, 2 teknik. Jadi saya harap Anda juga tetap bersemangat. Dan ingat jangan santai ya. Terus tekun belajar. Sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.